Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Namo Amitabha. Ya, kita berjumpa pertama kali di malam minggu ya. Pada nggak ngapel. Iya, bagus kita berkumpul ke wihara. Tapi bukan berarti jomblo ya. Saya lihat banyak keluarga ya. Nah, yang jomblo ini kesempatan mencari pasangan. Jangan malam minggu ke wihara. Hari minggu nyari pasangannya di tetangga. Iya, nanti pemberkatan bukan sama suhu gitu kan. Nah, jadi kita mengeluangkan waktu untuk datang ke wihara melihat waktu yang kita persembahkan kepada Buddha adalah waktu yang berharga. Katanya malam minggu adalah malam yang panjang. Kalau ke wihara kok jadi pendek gitu ya. Nah, kita mempersembahkan waktu, berkorban waktu, mengajak keluarga, harusnya rekreasi ke mall, terus ini diajak ke wihara, kebaktian dulu, padahal ujung-ujungnya ntar dugem juga, dugemnya malamnya, ya itu urusan Anda. Tetapi setidaknya kita sudah membiasakan keluarga kita mengenal Buddha Dhamma. Agama Buddha bukan agama yang memaksa, juga disayangkan. Kenapa juga sih enggak dipaksa? Agama Buddha adalah agama yang diyakini karena kesadaran. Ya, kemarin udah saya broadcast ya, yang Habib sama Bante Dirapunyo ya kan? Nah, Habib sadar? Sadar. Nah, Habib sudah Buddha. Ya, seperti itu karena memang kesadaran adalah milik semua orang. Karena sama Sang Buddha Gotama tidak pernah berkata, saya mendirikan agama Buddha. Tapi mengajarkan, di mana ajaran ini adalah ajaran untuk manusia dan dewa. Jadi kalau Anda manusia, terlepas dari keyakinan Anda, ajaranku cocok untuk dijalani. Ajaran ini bagus untuk dikembangkan. Ajaran ini hangat untuk dipraktekkan. Hangat. Ngerti maksudnya hangat? Penuh cinta. Kalau dingin, penuh curiga. Kalau panas, penuh amarah. Kalau kata-kata hangat ya sudah pasti. Cinta kasih adalah dasar. Welas asih adalah panduan. Mudita kebahagiaan, kunci. Bahasa lainnya joy. Tetangga cocok sama kita. Kenapa? Buddhis juga ada joy. Dan yang paling gak ada di mereka adalah UPK. Keseimbangan. Makanya umat Buddha tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang macam-macam karena kita diajarkan bagaimana kita menjadi seimbang. Jadi kalau di kanan ribut, di kiri ribut, kita penyeimbang. Orang lain mengajarkan tentang duniawi. Yang satu mengajarkan ekstrim tentang penyiksaan diri. Umat Buddha middle way. Di tengah. Makanya hangat dan adem. Tapi realitanya lama-lama wihara kosong. Umat saya hilang. Kenapa? Wah, agama Buddha mah udah kuno. Agama Buddha udah gak nyaman. Agama Buddha cuma duduk diam, ketawa juga dilarang. Emang gak boleh ketawa ya? Mana ketawanya? Nah, kan ditahan. Wihara gak boleh rame. Kalau nyanyi, yang mimpin aja yang nyanyi. Kita nyemak, baca buku. Diam aja. Kalau tetangga nyanyi, wah, sampai nangis-nangis, sampai ingus-ngiler nggak berasa. Karena pakai hati. Kalau umat Buddha, kasihan pencipta lagu. Dia udah ciptain lagu pakai hati. Yang nyanyi cuma yang bisa nyanyi doang. Makanya auranya, aura orang meditasi semua. Karena auranya meditasi, lama-lama meditabo. Karena meditabo, ya udah. Nggak ada semangat. Padahal agama Buddha yang ngomongin tentang wirya, tentang semangat, tentang energi. Apa itu energi? Apa itu semangat? Ketika Anda mendengarkan Dharma, wah,
Fasih cuman. Apa itu fasih cuman? Sempurna, happiness, kebahagiaan karena dharma. Nah, kalau mendengarkan dharma, bosen. Udah pintar. Iya, prakteknya 0. Sama suhu juga. Emang suhu prakteknya udah segimana? Ya, sama. Kita nggak ada beda. Cuma bedanya saya 24 jam terpaksa. Dengan jubah, kondisi, tekad. Terpaksa kan? Kalau kalian kan boleh bolong-bolong. Sama su juga. Ya, memang sama. Tapi minimal saya lebih berani mempraktekkan dhamma dalam kehidupan kita. Dharma bukan cuma duduk diam. Lagi bergerak. Memang pikiran kita nggak liar. Lagi marah. Justru di situ ada dharma. Jadi jangan pernah menganggap orang yang tukang marah-marah, orang yang tukang bully, orang yang jahat adalah kelompok orang yang jahat. Dewadatta, jahat itu. Luar biasa. Tapi kalau nggak ada Dewadatta, percayalah tidak akan muncul sama Sang Buddha Gotama. Dewadatta adalah sparring partner. Melatih paramita, penyempurnaan paramita Gotama karena ada Dewadatta. Tanpa Dewadatta tidak akan komplit, tidak akan sempurna. Dan satu-satunya agama yang berani menjamin keluar dari neraka bisa menjadi Buddha atau Pacceka Buddha. Contohnya adalah Dewadatta. Sekarang di mana? Awici. Dalam banget. Ya, neraka paling dalam. Tapi nanti ketika keluar, dia menjadi Pacceka Buddha. Jadi Buddha. Memang ada ajaran lain yang mengatakan kalau penjahat akan bisa menjadi malaikat. Ada saudara-saudara? Tunjukkan pada saya. Ada, kalian aja nggak tahu. Masalahnya, udah kebiasaan jahat, udah banyak follower, udah banyak pengikut, ngapain lagi jadi malaikat? Nggak seru katanya. Di surga semuanya orang baik. Di surga semuanya orang senang meditasi. Kalau di tempat kami, seru. Ya katanya ya. Benar nggak? Oh, saya salah ngomong. Ini bukan pengikutnya. Kalau Anda tahu, berarti Anda pengikutnya. Anda tidak tahu, berarti Anda semua adalah malaikat. Karena orang jahat atau orang baik, tidak ada yang 100% dia baik. Dan tidak ada yang 100% dia jahat. Oleh karena itu, orang baik bisa jahat, orang jahat bisa baik. Yang realita adalah siapa yang mau berubah dari gelap ke terang, dia akan memperoleh kebahagiaan. Siapa yang berasal dari terang, lahir dari terang, hidupnya dalam terang, teman-temannya terang, tapi dia ke gelap, dia tetap tidak akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaannya hanya pada saat dia hidup. Tapi kalau dari gelap ke gelap lagi, itu sudah biasa, jangan dibahas. Ya kan? Gelap ke gelap, ya udah memang hidupnya dalam kegelapan. Terang ke gelap, itu kepleset. Gelap ke terang, nah itu baru naik tingkat, naik level, berjuang, fight. Karena yang namanya naik gunung, nggak ada yang semudah turun gunung. Manjat pasti susah, mau ke surga pasti susah, butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh semangat, karena dia nanjak. Turun, ngegelinding aja udah jatuh. Surga harus nanjak, harus berbuat, harus action. Ke neraka, nggak usah yang ngajarin, nggak perlu ada kursus, nggak perlu ada pendidikan. Semua orang bisa gampang berbuat jahat, betul? Mudah banget mulut kita untuk ngatain orang dibanding memuji orang. Ada pasangan suami istri, udah nikah berapa lama? Yang masa-masa romantis cuma masa pacaran doang. Sering dipuji, GR. Begitu udah nikah, boro-boro dipuji. Lebih banyak ngocehnya, lebih banyak dihinanya, lebih banyak apa? Jadi dari sama-sama mulut kita, sedikit mengeluarkan hal yang positif. Lebih banyak mengeluarkan yang negatif. Bahkan bisa dikatakan, sampah lebih banyak daripada mutiara yang keluar dari mulut kita.
Ketika kita menyadari mulut aja susah dilatih, apalagi pikiran. Orang mulutnya bagus, ngomongnya baik, Anda tidak tahu pikirannya dia apa. Banyak anak-anak mengeluh pada saya, bapaknya pembicara, baik banget, di luaran terkenal. Kalau ada bangsa sedapa, tapi di rumah monster. Sehingga anaknya nggak satu keyakinan. Gimana tuh? Ngasih taunya ke anaknya. Ya karena apa? Di luar orang lihat dia. Kalau di rumah dia yang power. Kalau di luar ada orang lihat dia jelek, nama dia jelek. Kalau di rumah nama dia jelek, gua power. Nah, kadang-kadang kita harus bercermin. Maka nggak usah ngomong teori anatta, tidak ada aku, tidak ada jiwa, tidak ada aku yang kekal. Dalam bahasa Mandarin, di Zhongwen, kata yang paling pas untuk anatta adalah uwo, tidak ada aku. Tidak wo, water punya wo, uwo. Nah terus gimana supaya tidak ada aku, supaya tidak ada wo? Gampang. Sebenarnya tulisan wo dalam Mandarin itu kiri sama kanan sama. Garis gini. Yang kanan juga ada garisnya gini. Tapi jadi jelek. Kenapa? Karena cerminnya hilang. Ketika ada cermin antara kiri dan kanan seimbang, nah itulah aku yang sejati. Tapi ketika cerminnya hilang, ada garis tengahnya hilang, yang satu tidak mau diatur. Garisnya di sini, ini masih dijaga. Yang ini nggak mau diatur. Lebih kanan, lebih tinggi dan lebih panjang. Tulisan Mandarin Wo ya. Yang kanan geraknya lebih panjang. Terus nggak ada lagi yang bisa batasin dia, sehingga dia minggir sedikit. Ini ke kiri, ini juga mau ikut, nggak ada masalah. Ikut-ikutan ke kiri. Artinya yang sebelah kanan terlalu arogan. Sehingga aku di dalam bahasa Mandarin kiri dan kanan tidak balance. Yang kiri apa adanya, yang kanan powernya lebih kuat. Kenapa? Dia tidak bisa dibendung. Sehingga akunya lebih kuat. Milikku, punyaku, harga diriku, kekasihku, rumahku, agamaku. Maksud agamaku. Apa masalah dengan agama yang lain? Jelas bermasalah. Karena agamaku yang paling aku. Gitu kan? Jadi di sini kita bisa melihat si aku biang kerok. Ketika kita menyadari bahwa Buddha mencapai penerangan sempurna dan menemukan biang kerok dari kehidupan adalah aku. Coba, apa yang bukan biang kerok? Karena merasa milikku, maka aku melekat. Melekat, bahasa Mandarinnya, upadana. Zhizuo. Upadana bahasa Pali ya, kemelekatan. Apa yang menyebabkan kita muter-muter dalam lingkaran samsara ini? Ternyata yang menyebabkan kita muter-muter adalah zhizuo, kemelekatan. Selama masih menggenggam, tidak ada yang bisa dilepas. Sehingga kita dari upadana, maka percaya bahwa jati marana. Persiapan kelahiran dan terjadilah kelahiran, tua, sakit, mati. Lahir lagi. Siapa penyebab daripada kemelekatan ini? Yang merupakan penyebab dari penderitaan. Ternyata jawabannya adalah si tanha, nafsu keinginan. Apa yang salah dengan nafsu? Semua orang punya nafsu. Ya, kenapa punya nafsu? Kenapa ada keinginan untuk memiliki? Karena ada si aku lagi biang keroknya. Ini tisu siapa? Tisu orang. Kalau nggak ditaruh di sini, saya tahu nggak ini buat saya pakai? Orang nggak ngomong kok. Kalau ini air, saya tahu tadi datang dipersembahkan ke saya. Kalau tisu ini ditaruh di sini, Anda semua berani ngambil nggak? Enggak ya? Saya berani ngambil nggak? Berani, karena ini meja mimbarnya saya. Berarti saya pikirannya ini persembahan untuk saya. Oke, saya pakai. Kalau orang lain berani ngambil nggak? Belum tentu ya. Kenapa? Bukan milikku. Terus ketika kita mengatakan benda ini adalah milikku, wah, jadi punya satu beban nggak? Jadi dong, aku harus menjaga. Beban bukan?
Aku harus menjaga. Aku harus baik-baik. Kalau ini adalah isinya kotak permata, apa Anda ketika ditaruh di tempat ini dan menyatakan ini mimbar saya dan ini diletakkan di sini isinya berlian berapa puluh karatan, gitu kan? Berlian. Kira-kira saya turun mimbar, saya bawa nggak? Bawa. Bawa apa enggak? Enggak atau bawa? Toh kalau tisu boleh saya ambil, kenapa berlian nggak boleh saya ambil? Karena nggak dipakai ya. Jadi cuma pinjam pakai gitu ya. Ya udah saya bawa dulu dah, saya pinjam simpen. Ketika Anda mengatakan ini milikku, Anda jaga nggak? Anda simpen nggak? Kalau ada orang lain ngambil, padahal tadinya di sini loh, digeletakin. Anda nggak marah. Kenapa? Itu bukan milikmu. Ketika itu menjadi milikmu, ketika dipegang orang, udah was-was. Dideketin orang, dilihat. Diambil orang, marah nggak? Kenapa marah? Milikmu. Jadi biang kerok keributan siapa? Aku. Ego, self-centeredness. Kalau bukan milikku, mana mungkin Anda marah-marah? Ya nggak? Ada perumpamaan gini. Zaman dulu kan ada SDSB gitu ya, Orkas. Zaman sekarang Loto atau apa gitu ya, yang pasang buntut lah, Singapura atau apa gitu. Ada sini yang masang? Nggak ada ya? Masang aja. Ya udah tahu pasti kalah, jarang menang, benar nggak? Kecuali Anda setiap masang keluar terus, berarti Anda the king of gambler. Bagus, rezekinya di situ. Kalau enggak, udah pasti judi itu kalah, ya kan? Tapi orang udah tahu, namanya masang judi, udah banyakan kalah, udah tahu itu. Rumus di dunia begitu. Tapi kan penasaran, karena ingin memiliki. Oke, sekarang misalnya saya kasih 4 huruf atau 4 nomor, 4 angka gitu ya. Ces. Nih, besok pasangin. Tenang, saya nggak keluar angkanya, tenang. Ya, Anda begitu dengar langsung pasangin. Dan menang, nembus 4 nomor. Berapa tuh hadiahnya? Nggak tahu saya berapa ya, karena nggak pernah masak. Anggap aja dah, anggap 100 juta misalnya ya. Pulang dari sini Anda langsung pasang. Anda kantongin, seneng banget. Pagi-pagi didengerin, nggak tahu keluarnya kapan ya. Pokoknya begitu dengerin, nomor yang dikasih suhu. Wah, keren kan? Suhu kasih nomor buntut, viral ntar. Nomor yang kasih keluar 100 juta. Happy nggak seketika? Kenapa happy? Kena, ya apa yang kena? Apa? Apa yang happy? Langsung seneng banget ya. Baru dengar nomornya sama, seneng ya? Seneng ya? Happy banget ya? Terus Anda ke kamar mandi karena kemejanya ditaruh di kamar mandi, digantung di kamar mandi. Begitu ke kamar mandi, kemejanya udah nggak ada karena Anda bangunnya kesiangan. Jadi istri Anda udah cemplungin masuk ke mesin cuci. Kertas warna air jadi bubur. Perasaan Anda kira-kira gimana tuh? Sedih nggak? Teriak nggak? Marah nggak? Kesel? Sedih banget, drop ya. 100 juta hilang. Karena kan harus ada bukti kan? Kalau nggak ada kertas bukti nggak mungkin dikasih, dirembes. Jadi pada saat Anda dengar nomornya tembus, di pikiran kita, milikku bukan? Milikku. 100 juta, milikku. Begitu lihat kenyataannya, kemejanya udah nggak ada, kemejanya sudah dicuci, apa yang terjadi? Milikmu bukan? Amsyong. Kesel. Kebahagiaan yang tadinya luar biasa, hilang lenyap langsung. Bener kan? Mukanya merah, bete, kesel, istrinya nggak tahu mau dipukul atau mau dimarahin atau mau diapain. Kenapa nggak nanya dulu sih? Cuci baju nggak periksa-periksa dulu?
Ya kan biasanya begitu, kata istrinya. Anda nggak tahu itu 100 juta berubah jadi malapetaka nggak itu? Oke, sekarang pertanyaan saya. Kalau tiba-tiba nomor yang tadi kagak keluar, angkanya berbeda, dan kasusnya sama, marah nggak? Kenapa nggak marah? Nggak keluar. Ketika nggak keluar, bukan milikmu kan? Bukan hokimu kan? Bukan punyamu kan? Nggak marah. Jadi sebetulnya ketika kita tahu keluar itu milikku, punyaku. Begitu hilang, milikku hilang. Padahal kalau kehilangan biasa aja. Betul? Jadi betapa hebatnya si aku. Hal kecil merubah hidup. Ya kalau istrinya nyautin, bukan salah gua lah. Itu salah lu lah. Istrinya juga marah. Udah tahu nomor undian bagus gitu. Kenapa kagak disimpan? Marah berantem. Akhirnya cerai. Dari gara-gara nomor lotre, cerai. Dan ketika bercerai, anak terlantar. Broken home. Anak yang pakai drugs. Wah, salah pergaulan. Dengan nyaman di rumah. Gara-gara nomor lotre. Anaknya akhirnya hamil di luar nikah. Lahirlah anak haram. Makin bermasalah nggak? Makin bermasalah. Gara-gara siapa? Suhu kasih nomor. Iya kan? Depannya kan begitu kan? Nah, bukan gara-gara dia, bukan gara-gara aku. Jadi, dari sini kita bisa menganalisa. Ketika kita merasa milikku, dia jadi istriku. Ketika kita merasa bukan milikku lagi, dia sudah goodbye. Bukan lagi milikku. Berpisah. Tapi anak, selamanya anak tetap anak. Nggak ada namanya mantan anak. Orang tua selamanya tetap orang tua. Nggak ada mantan orang tua. Dan tidak ada anak yang mau dilahirkan secara haram. Tanpa ada ayah. Nggak ada. Emang dia kalau boleh milih, bisa dong milih di mana suka-suka dia. Kenapa dia dilahirkan dengan kondisi seperti itu? Tapi masyarakat menyalahkan dia. Mana bapaknya? Wah, bapaknya begini-begini. Wah, ibunya begini-begini. Emang aku tahu waktu aku lahir. Jadi di peradaban ini membuat kita semakin senyo, semakin pusing. Gara-gara siapa? Why I was born. Kenapa saya lahir? Dan tadi udah dikasih tahu, kelahiran kenapa? Kemelekatan. Kemelekatan kenapa? Nafsu keinginan untuk memiliki. Nafsu keinginan kenapa? Perasaan wedana. Jadi endingnya kita lihat dari segala macam persoalan-persoalan ini, tambah persoalan, tambah bermacam-macam ini, ditanya lagi tarik balik gara-gara apa? Gara-gara aku. Akunya kenapa? Baper. Bawa perasaan. Perasaan adalah wedana. Wedana, pacaya, tanha. Tanha, pacaya, upadana. Perasaan menyebabkan keinginan atau nafsu rendah. Atau keinginan untuk memiliki. Memiliki menyebabkan kemelekatan. Kemelekatan menyebabkan susah dilepas. Ketika makin susah dilepas, akhirnya duka mengikuti kita kemanapun kita lahir. Jadi kalau kita tarik mundur, apa tadi sebabnya? Perasaan. Jadi jangan main-main dengan kata baper, hai anak muda. Dikit-dikit baperan, baperan, bawa perasaan. Perasaan yang Anda rasakan dibanding perasaan yang disebut dengan Buddha tidak sama. Perasaan anak muda cuma perasaan suka, perasaan tidak suka. Sang Buddha mengatakan perasaan ada 3. Suka, tidak suka, netral. Sang Buddha masih kasih tahu satu kata netral. Bagaimana perasaan bisa netral? Mana mungkin, ya kan? Tadi di awal udah saya katakan, agama Buddha itu hangat. Ada cinta, kasih. Ada ulas, kasih. Ada kebahagiaan atau joyful. Yang terakhir ada apa? UPK. UPK itu tenang, seimbang.
Perasaan yang seimbang itulah perasaan netral. Masuk di dalam kategori wedana. Jadi emang kita nggak boleh happy-happy boleh, siapa yang bilang? Nggak boleh. Sukawati itu alam surga, itu alam yang suka itu happy, ya suka-suka kamu lah, happy terus, suka, le happy, 快乐. Surga adalah tempat kamu bahagia. Jadi boleh dong hidup bahagia. Sangat, siapa yang bilang hidup nggak boleh bahagia? Saya kalau mabok happy loh suhu. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Emang ada pasal di agama Buddha yang melarang mabok-mabokan? Mana pasalnya? Yang ada yang Anda sebutkan adalah Surameraya Maja ya. Pamadatana Weramani Sikapadang sama diami. Aku bertekad melatih diri. Tekad loh. Yang nyebutin siapa? Kamu. Yang praktekin siapa? Yang ngelanggar siapa? Kamu. Apakah Buddha bilang stop, dilarang? Enggak. Buddha mengatakan ini tidak baik. Anda mau nyoba? Silakan. Anda menganggap itu happy? Silakan. Saat mabok emang happy. Setelah sadar, habis senang-senang, enjoy mabok, tempel sini tempel sono, besok udah bugil atau hamil, nggak tahu sama siapa, dibawa ke hotel, Anda nggak sadar. Kenapa? Minuman itu menyebabkan lemahnya kesadaran, udah dikatakan di depan, udah dikasih tahu, nama minuman, obat-obatan dan segala macam akan menyebabkan kesadaran Anda rendah. Maka hindarilah sesuatu yang menyebabkan kesadaranmu rendah. Tapi tidak dilarang, no problem, mau happy-happy, silakan. Happy-nya sesaat, endingnya menderita. Nanya lagi, anak siapa? Mau digedein apa mau dibunuh? Kalau diaborsi, Anda pembunuh. Wah, lebih kejam lagi gitu. Sila 1, udah pasti, broke. Saya bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan. Ini saya nggak bisa tekad, mau nggak mau. Masa mama jadi tahu nanti jadi apa? Papa tahu bisa diusir. Maaf saya harus melakukan pembunuhan. Diam-diam aja ya. Dan kalau saya diam, apakah saya bukan menjadi pendukung seorang pembunuh? Kalau saya tidak diam, kasih tahu, aku kasih tahu papamu ya. Dia diusir. Apa saya jadi bukan biang kerok, rumah tangga orang jadi bermasalah, kasih tahu anaknya begitu, dan kemudian dia diusir. Setelah diusir dia nggak tahu harus kemana, jadi gembel, pengemis, atau jadi preman, atau jadi apa terserah, atau jadi wanita malam. Salah siapa? Orang itu nggak pernah menyalahkan diri sendirinya, benar nggak? Ada nggak yang nyalain? Iya, salah saya. Ada nggak? Nggak ada. Dia akan selalu nyalain orang lain. Akhirnya endingnya salah suhu. Kok salah saya lagi? Iya. Kan saya ngomong, ini gimana Ya udah. Kerjain aja. Ya udah, kan yang ngomong ke papa saya. Karena ngomong ke papa saya jadi begini. Jadi salah siapa? Salah suhu. Makanya gara-gara suhu ceramah nih, tidak suka. Saya jadi bermasalah. Selalu salah orang. Pernah di Jepang ada kejadian begini, ini true story. Ini di zaman dinasti Tang. Seorang suami istri, bukan suami istri lah, pacaran. Tidak disetujui oleh orang tuanya. Setelah tidak disetujui oleh orang tuanya, mereka tetap berpacaran. Akhirnya hamil. Begitu hamil, panik. Nyumpetlah dari orang tua, bilangnya pergi sekolah kemana, ke daerah mana, bekerja, bla bla bla. Akhirnya anaknya keluar kan, lahir. Karena mereka nggak mau membunuh. Tapi anak ini cakep. Gimana ya? Lahir. Terus suaminya yang tadi udah nggak bisa tanggung jawab. Kenapa? Keluarganya dari bangsawan. Nggak boleh dia begini. Akhirnya disuruh putus. Ya kan lahir lagi tuh tanpa bapak kan. Akhirnya si anak itu, ibu itu membawa anak yang lahir itu, ditaruhlah di pintu wihara. Temple. Dia ditaruh di wihara.
seorang biksu ya. Begitu lihat ada bayi nangis di wihara, wah, buang aja tong sampah. Bisa gitu? Nggak mungkin kan? Ada makhluk, aku bertekad menjaga semua makhluk. Aku bertekad menjaga kehidupan. Selain kata membunuh, panatipata artinya bukan hanya membunuh, tapi menjaga kehidupan. Termasuk huseng atau fangsen. Itu adalah tugas kita, menjaga, melihara kehidupan. Akhirnya dirawat. Emang biku bisa nyusuin? Enggak kan? Bisa nggak? Bukan biksuni loh, biku. Bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya ini anak butuh makan nggak? Emang bisa dikasih nasi? Masih bayi? Bisa nggak? Ya keselak lah. Gigi ya belum ada. Tetap dia butuh susu. Akhirnya dibawalah pagi-pagi ke rumah bordir. Biku ini nitipin ke sana. Ya berarti biku ini masuk dong. Kalau nggak gimana, ya kan? Dia masuk, titipin. Terus pulang dari sana, orang ngeliat. Ih, keluar dari rumah bordir, botak-botak tuh. Terus akhirnya biksunya cauke, tok, ting, tong, tang, tong, teng, tong. Udah sore dijemput lagi. Terima kasih ya, udah susuin. Masuk lagi biku ke rumah bordir. Keluar lagi, bawa anak. Masuk lagi ke wihara. Setiap hari dilakukan. Akhirnya gunjingan orang yang kagak ente nyaho tapi ngomongnya lebih nyaho gitu, nyaho nggak ngerti tapi so tahu gitu kan, so tahu di mana-mana jadi besar sampai kedengeran sama permaisuri raja dan dipanggil lah biku ini. Begitu dipanggil siap dijalani hukuman mati. Dulu biku itu bukan kayak zaman sekarang, biku Jepang dulu harus tidak menikah. Kalau sekarang kan boleh menikah, no problem ya kan, harus pegang winaya kuat zaman dulu. Jadi ketika dia mau dihukum, orang tua yang tadinya nggak tahu, ikut-ikutan dong demo dong. Taunya anak yang merasa bersalah. Karena itu adalah anak dia yang dia titipin ke wihara. Dan dia tahu biku itu adalah biku yang harum namanya, yang baik banget. Karena saking amat baiknya, tapi difitnah seperti itu dan dia tidak marah. Dia menerima. Dia nggak marah, tidak menentang apapun yang dikatakan orang, tapi dia hanya diam. Jadi orang diam ini kan banyak arti ya. Nah akhirnya si anak ini makin bersalah. Begitu mau dijatuhkan hukuman, anak ini akhirnya bilang sama bapaknya, "Pak, itu anak saya." "Hah? Kamu main sama biku?" "Bukan. Bukan. Dia biku yang benar, baik, tidak bersalah. Papa ingat nggak dulu punya calon mantu itu yang papa tidak suka, tidak setuju, dan kami akhirnya wiki-wiki itu ya, dan jadilah itu si anak, itu anak kita pak, cucunya bapak." Marahlah dia. "Kenapa kamu tidak bilang?" Poha sengce, apa namanya? Sangga beda, apa namanya? Itu udah memfitnah sangga, karmanya luar biasa. Itu udah memfitnah nak. Kamu nggak tahu satu daerah itu jadi begitu. Bayangkan kamu. Jadi bapakmu kamu mau taruh di mana? Kira-kira ngomong apa enggak itu si bapak? Udah kita diem-diem aja lah ya. Biarin aja si biku dihukum. Tapi orang Jepang berani, gentle boy, gentleman. Mati aja dia lebih pilih dia harakiri kan? Akhirnya dia bilang, di tengah banyak orang, biku ini tidak bersalah. Ini adalah cucunya saya. Ini adalah anaknya anak saya. Diceritain kronologisnya. Begitu pejabat yang tadi anaknya yang itu mendengar, bapaknya jadi tahu, mamanya jadi tahu. Itu anakmu? Iya. Wah, langsung dibela. Akhirnya hari itu nama si biksu bersih. Ini kejadian. Dan ini masuk dalam koan Zen. Bayangin kalau nggak ada yang ngaku kayak apa? Ya udah hukum. Biku nggak benar. Biku punya anak. Biku gini. Ya kan persepsi, lihat. Dan ketika Anda sudah masuk ke sini dan menjadi benci, bibit itu sudah ada, membenci sangga. Sangga benar nggak benar itu urusan dia, ngapain kita kepo? Ketika kita kepo, kita udah menanam loh di bibit. Kalau dia benar, ya ampun.
karma buruk kita, berapa banyak yang buruk. Tapi dunia ini kan gak kayak gitu. Ikut-ikutan, seru. Kita menanam persepsi yang salah, sadar atau tidak sadar. Kita bawa terus. Kita ngomong lagi, kita jadi kompor, kita jadi speaker, kita jadi penyebar isu. Karma buruk kita sudah berat. Ini satu cerita. Ya biku itu yang gak ada masalah. Seperti tidak ada apa-apa. Kenapa? Inilah praktek anatta. Ketika aku tidak punya anak, ya memang aku tidak punya ada apa-apa. Ketika aku ada anak, ini ya anak. Tapi bukan juga milikku, tapi ini punya kehidupan. Maka aku harus menjaganya. Aku harus memberikan yang terbaik buat anak ini. Disekolahkan, sampai tumbuh menjadi samanera kecil, baik, lucu. Karena setiap orang punya kehidupannya. Dulu ada anak yang dibuang di tong sampah. Ingat nggak? Terus diselamatkan oleh biku. Dirawat. Sekarang dia udah jadi samanera. Ganteng. Baik. Mukanya cakep banget. Kalau ibunya yang dulu buang di tong sampah tahu itu anaknya gedenya kayak apa, nyesel nggak? Karena kita ini tidak pernah punya Doraemon yang bisa membawa kita ke pintu kemana saja. Sehingga kita nggak bisa tahu masa depan. Kalau semua orang dikasih tahu masa depannya kayak begini, wah, akankah Anda menjadi perancang kehidupanmu sendiri? Pasti suhu. Lah justru karena nggak dikasih tahu lah, Anda harus menjadi perancang kehidupan yang luar biasa, penulis blueprint kehidupan yang sangat amat bagus. Kenapa? Karena Anda nggak tahu ke depan itu cuma dua hal, baik atau buruk, atau biasa-biasa saja. Kalau Anda baik, Anda akan dipuji orang, terkenal, Anda kaya raya makmur, bahagia. Kalau Anda buruk, ya nggak punya uang, dihina sana sini, ngutang sana sini, kebelit ini, hidup susah dan segala macam. Kalau Anda biasa-biasa aja, setiap hari dijalanin penuh berkah, bersyukur, ya biasa aja, nggak naik, nggak turun, ya biasa aja. Cuma 3 hidup ini pilih. Tapi kalau Anda merancang blueprint kehidupanmu sendiri, kita tidak berserah sama yang di atas, yang katanya udah catetin kehidupan seseorang ini, udah ditulis nasibnya gimana nanti ke depan. Kita juga nggak berpasrah pada patse. PJ. Ada orang PJ-nya cuma, bukan PJ, berat tulang. Berat tulangnya cuma 2,5 ada. Sukses. Berhasil. Maju. Ada orang patsenya berat. Paling tinggi dia 7,6 ya. Ya dia kalau nggak salah 6,8. Hancur-hancuran, utang banyak, di mana-mana kejar polisi maling. Penipu. Tapi dia sempat kaya. Ya, tapi endingnya enggak tuh. Itu bukan patokan. Kalau Anda berpatokan pada itu, Anda pasrah. Saya dilahirkan dengan kaya raya. Yaudah, tiong-tiong, orang tua, servis kita mau kemana, Anda jadi pangeran. Begitu orang tua meninggal, langsung berantakan. Kenapa? Patsenya orang tua Anda bagus. Anda didukung. Itu nggak ada sandaran lagi. Anda mau bersandar pada siapa? Kecuali pada karma sendiri. Pada perbuatan sendiri. Yang tadi, yang patsenya kecil, berat tulangnya kecil. Taunya sukses. Kenapa? Dapat istri juga yang baik. Istrinya berat tulangnya 6,8. Mengimbangi. Kenapa? Seumur hidup ketika dia diramalkan, dia nasibnya susah, kerja kerasnya seperti kebo, sampai tua juga dia tetap kerja keras seperti kerbau. Tetapi ada pendobrak, ada pendorong. Hokinya jadi ada. Orang bilang orang mau sembahyang, tuntung cep, minta pada Buddha, minta pada Dewa Bodhisattva. Hoki. Apaan sih hoki? Setahu mah, bahasa Mandarinnya Fu Qi. Qi adalah energi, Qi. Udara, Qi yang mengalir. Qi itu nggak ada abstrak. Anda bisa bawa pulang Qi, coba. Reiki, Qi. Energi Anda bisa bawa pulang. Bisa dibungkus. Saya mau hoki yang baik. Mau energi yang bagus. Bisa dibungkus, bawa pulang.
Nggak bisa. Jadi hoki itu gak bisa dibungkus, saudara-saudara. Tapi hoki itu mengikuti. Karena sistemnya mengalir. Kok bisa mengikuti? Anda banyak menanam jasa kebaikan. Fu te inyuan. Fu. Karma baik. Fu kan? Berkat, blessing. Fu. Te, kung te, jasa. Jasa kebajikan. Jasa kebajikan nempel. Inyuannya kondisinya selalu terkondisi. Terus-terusan dilakukan. Fu te inyuan. Anda sudah tanam. Hoki ngalir dalam hidup Anda. Udah pasti. Maka di dalam Amitabha Ching disebutkan, Bukai sao san ken fu te yin. Nggak boleh berkurang. Yang namanya akar kebaikan dan jodoh baik jasa kebajikan itu nggak boleh berkurang. Wang seng si fang jile seci Amitabha. Jadi jangan cuma bilang Amitabha 10 kali terus bisa wang seng sono. Enak aja. Bukai sao. Nggak boleh kurang. San ken fu te yin. San, kebaikan, ken akar. Kebaikan itu harus mengakar di dalam diri Anda. Kebaikan itu selalu mengakar dalam pikiran Anda. Dan mengakar dalam ucapan Anda. Sehingga pikiran, ucapan, dan perbuatan itulah yang aku namakan karma. Karmanya bagus karena pikirannya baik, ucapannya benar, dan perbuatan yang juga benar. Maka benar pula cita-citanya. Dengan benar pula cita-citanya, karmanya baik, hoki ngikut. Ini kalau pikirannya udah jahat, ucapannya pedas, tajam. Wah, mau hoki dari mana? Anda jualan, buka toko, tapi jutek. Ada yang belanja, cari apa Pak? Dipelototin. Diikutin, dilihatin. Mau tawar. Jangan tawar-tawar Pak, di sini harganya pas. Kira-kira tuh orang jadi beli apa enggak? Hoki lah ya, bola ya. Udah datang dong, hokinya lah loh. Lu yang ngusir loh. Hokinya udah datang. Tapi keluar lagi. Apa namanya? Jadi apa bukan karena Anda nggak punya hoki? Bukan. Anda mau jutek kayak gimana? Punya hoki. Orang dia udah datang yang mau beli, betul nggak? Tapi pikiran Anda, ucapan Anda, perbuatan Anda tidak sama. Tuing, yang keluar adalah penolakan. Coba, ada yang mau melakukan kebaikan. Anda mintalah usaha Anda lagi pahit, butuh investor. Investor udah datang. Tapi bajunya biasa-biasa aja. Kalau bos kan kelihatan, mobilnya mewah dan dandannya keren, langsunglah kelihatan. Ini investornya sengaja pakai baju biasa aja, pakai kaos beler gitu, celana pendek. Padahal dia investor. Anda ngomongnya ya setengah hati, mau jelasin tentang presentasi Anda, mau jual tentang usaha Anda, biasa-biasa aja jelasin ya. Bahkan tutup sebelah mata. Ini mah udah nggak mungkin lah mau jadi investor perusahaan besar, karena gitu. Anda melakukan dengan sebelah mata, dengan tidak sepenuh hati. Akhirnya dia bilang apa? Batal. Begitu dia batal pulang, Pak, Bapak tahu nggak itu siapa yang barusan meeting? Tahu, itu bos gede. Hah, masa? Itu mau invest. Tuh, jadi salah siapa? Bukan hokinya kagak datang. Orang gede bisa datang ke tempat Anda, hoki datang nggak? Datang, jadi jangan pernah bilang, wah mah, hoki lah, gua mah nggak bagus lah, jelek lah lagi, lamjiun lah. Nggak ada. Energi itu akan mengikuti Anda, tapi udah datang. Kalau Anda tidak menggunakan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang benar, ya hilang. Namanya fu, chi. Energi. Bisa datang, bisa pergi. Jadi kalau Anda mau aura rumah Anda baik, aura toko Anda baik, ya berarti energinya harus baik apa harus jahat? Baik, karena baik menjadi magnet, yang datang adem, teduh, nyaman, ngomongannya juga bersih, enak, nyaman. Saya invest. Kenapa? Saya yakin ini bisa maju. Karena karyawannya semuanya nggak ada yang comei kuliah, yang tekuk muka karyawannya. Usaha boleh bagus, sahamnya di atas terus. Tapi kalau lihat karyawan yang semuanya kerjanya asal-asalan, karyawannya pada nggak bertahan, karyawannya muter-muter terus di job apa itu, yang tukang nyari kerjaan, perusahaan kita muncul terus di situ, nyari karyawan. Nanti kelihatan nggak ada yang betah di perusahaan Anda.
Kalau perusahaan yang bagus, itu jarang nyari karyawan. Kenapa? Karyawannya betah. Tapi kalau yang sering muncul, berarti bermasalah. Keluar masuk terlalu banyak. Tapi perusahaan Anda hebat, top. Karena Anda berasa, gue nggak butuh lu, ada bakal yang butuh kita, yang nyari kerja lebih banyak. Tapi kenyamanan, bukankah itu doa? Kalau karyawan semuanya Anda setiap malam dalam doanya, apa yang musim sehari 5 kali sholat ditambah 1 tahajud. Nah, yang tahajud tuh yang paling dahsyat. Di saat orang lain tidur, dia masih berdoa. Jam 12 malam, berdoa, doain bosnya, doain karyawan yang lain, doain perusahaannya. Apa itu auranya tidak luar biasa? Nih kalau dia tiap malam nangis-nangis, bos saya memang jahat, penjahat, pelit. Anda disumpah-sumpah atau didoakan yang tidak baik, atau dia merana. Apa itu bukan doa? Dan kumpulan akumulasi daripada doa, apakah itu bukan namanya energi? Akhirnya bukan fuji atau hoki yang datang pada Anda, sumpah serapah yang datang pada hidup Anda. Perusahaan boleh besar, karyawan keluar masuk, suatu saat mandek anjlok. Benar nggak? Perusahaan bagus terus, no problem. Tapi pemiliknya sakit-sakitan. Sakit karena yang tadi doanya terlalu banyak yang negatif. Belum yang sakit hati, kirim sini. Cuing, cuing, cuing. Ada mbak dukun. Wah, itu sudah beraksi dan rempong. Ujungnya siapa yang repot? Suhu juga. Tadi bermasalah nyarinya suhu. Kena magic, kenapa nyarinya suhu? Disangka suhunya hebat. Bacain mantra suhu, bacain doa. Buat apa? Bisa dikerjain. Kalau Anda jadi ditolongin apa enggak? Wah, nyari masalah. Kalau saya tolongin dia sembuh misalnya dengan doa saya. Dukunnya cari siapa? Tuh kan? Anda nyebabin masalah. Tolong aja kasihan. Ya saya tolong doa. Oh, udah tolong ini. Ada yang gak seneng kan sama saya dong? Kalau dia ngajak persamuan para dukun berkumpul untuk hancurin saya gimana? Apa persamuan para Buddha dan Bodhisattva bakal nolong saya? Harus punya keyakinan dong. Gimana sih jadi Yes. Saya udah memohon pada Buddha dan para Bodhisattva, tolong saya. Kalau tiba-tiba di perut saya ada keris gimana? Enak ngomongnya. Cari doain sembuh. Iya, saya doain. Karma baik Anda berbuah, karma baik saya mengalir. Sembuh? Mungkin ya, mungkin. Jangan dipraktekkan ya. Saya nggak terima pasien. Sembuh. Begitu sembuh, saya diserang. Udah karma saya, terima. Xin kan Ching Yen. Meninggal karena santet. Hah? Anda harus berpikir. Yang saya ajarkan adalah mencegah, bukan mengobati. Kalau mengobati mah aku jadi dukunnya dukun dong, keren. Kenapa Anda bisa kena santet, pelet, sumpah serapah? Kenapa? Perilakumu, pikiran, ucapan, dan perbuatan tidak benar kepada bawahan, tidak benar pada orang lain. Cut, potong, ganti. Namanya anicca, itu hukum perubahan, bukan mati baru dibilang anicca wata sankara. Segala yang terbentuk tidak kekal adanya, buruan mati. Bukan pas orang mati dibacain doa. Segala yang terbentuk adalah tidak kekal. Segala sesuatu itu berubah. Termasuk pikiran Anda bisa kaipian. Bisa berubah. Merubah pola pandang, merubah pola pikir, dan merubah pola hidup. Memang harusnya itulah hukum anicca. Bukan nunggu mati berubah. Mayati juga ngomong, kalau berubah emang gua bisa hidup lagi. Anda akan terlahir kembali. Tapi jadi setan, nikmatin aja. Kalau saya bisa lahir kembali jadi manusia lagi, ya saya no problem. Meninggal karena santet, jadi manusia lagi lahir. Alam bawah sadar. Bisa dihapus nggak?
meninggal karena santet? Gak bisa. Itu memori apapun akan terbawa dalam kelahiran selanjutnya. Begitu ketemu sama orang yang ngerjain kita anak kecil, anak orang lain, nggak tahu jauh di mana, ketemu sama orang yang ngerjain, itu bawaannya udah nggak enak sama orang itu. Udah bisa marah, bisa dendam. Pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Ketemu sama orang, mata ketemu mata langsung jatuh cinta, ada? Cinta pada pandangan pertama. Ketemu sama orang, kesel luar biasa. Ini siapa sih? Pernah? Ada langsung gak nyaman? Ada? Pernah? Gak enak? Atau lihat saya sekarang Anda mau lempar sepatu, ada? Baru pertama kali ketemu, pertama kali dengar? Ya itulah namanya. Apa? Namanya? Musuh, bebuyutan. Yen Ching Chai. Itu dia. Masa lampaunya berhubungan, masa sekarang tetap berhubungan, tapi peranannya berbeda, panggungnya sama. Dunia ini panggung sandiwara. Ya emang sandiwara. Lakonnya dia doang. Tapi ganti. Bajunya ganti, peranannya ganti, panggungnya sama. Bener itu lagu Buddhis itu. Bedanya hidup bukan cuma satu kali. Hidup itu banyak kali. Sekarang Anda nggak bayar utang. Emang lunas setelah meninggal? Tetap ditagih. Anda nggak bayar utang sama orang. Orang nagih utang sama Anda susah setengah mati. Malah galakan yang ngutang. Waktu ngutang baiknya setengah mati. Inilah prinsip kehidupan telapak tangan nih, lihat. Kalau orang ada maunya, putih yang kelihatan. Lagi minta kan? Lagi mau sesuatu putih, baik banget dia. Memelas. Begitu udah dapat, kelihatan belangnya. Begitu ditagih, awas tuh lagi. Hitam yang kelihatan, betul? Tapi kalau lagi mau, putih, baik. Udah dapat, ketahuan belangnya. Begitu ditagih, awas lagi. Ini dia, tapak tangan teorinya begitu. Jadi jangan pernah minjemin uang sama orang. Karena zaman sekarang banyak aplikasi pinjam online. Ini dong, benar nggak? Kalau Anda mau meminjamkan uang, Anda harus tahu konsekuensinya. Nggak bakal dibalikin. Kalau dibalikin pun butuh waktu panjang dan lama. Lama banget. Kau perlu sampai dilupakan. Karena itu konsekuensinya. Kalau Anda uangnya banyak, berlebih tidak kepake, ada orang mau pinjam, ya udah, anggap aja bantuan. Anda rela ikhlas nih, saya pinjemin. Bilangnya pinjem. Kalau nggak balik, ya udah ikhlasin. Kalau Anda pas-pasan, jangan jadi pahlawan. Sekarang banyak kok, tinggal KTP dan nomor HP jadi. Nanti yang nagih siapa? Bukan kita. Nggak perlu pusing, nagih macem-macem. Mengerti? Anda utang sama orang nggak bayar, kasusnya gimana, Su? Meninggal nih. Kan tetap bayar utang kan? Ya kan? Tetap bayar utang. Anda meninggal, Anda jadi orang sukses misalnya. Yang ngutang tadi, yang diutangin, yang kita ngutang, meninggal dia, lahir lagi jadi siapa? Anak kita. Jadi kita utang sama orang, kita meninggal, lahir. Ini juga meninggal, lahir lagi jadi anak kita. Jadi, orang tua dan anak, dulunya punya kasus utang piutang. Gak bayar. Jadi yang jadi anak nih yang kita utang dulu, yang kita ngutang sama dia dulu gak dibayar. Sekarang anak kita mau apa? Anda beliin gak? Beliin gak? Yakin? Ya beliin. Kalau anaknya nyolong duit orang tua, dimaafin gak? Maafin. Ngambil dompet dikit, nilep, jaga toko ditilep dikit. Dimaafin gak? Maafin. Kenapa? Anak sen. Tapi kalau anak itu, orang itu yang ngutangin Anda, lahir jadi orang lain dan ketemu lagi, dia jadi pembantu di rumah Anda. Pembantu rumah tangga. Nilap duit majikan. Dimaafin nggak? Ngambil berlian, ngambil perhiasan, dimaafin nggak? Padahal orangnya sama. Ngerti nggak orangnya sama?
Pas life-nya dulu sama, Anda itu punya utang sama dia, tapi yang satu lahir jadi anak Anda tidak berdaya. Kenapa? Anda harus bayar tuh utang. Semua keluar demi anak, semua demi anak, demi anak, demi anak. Anaknya masuk penjara tetap keluar. Kasus narkoba tetap keluar. Jangan pikir di penjara aman kekayaan Anda. Habis. Satu lagi orang lain ingin ingin ngapain? Balikin dong utangnya, duitnya kan? Tapi dengan cara dia nyolong, dengan cara dia kerja di rumah Anda, dia mengambil harta Anda. Padahal harta dia sebenarnya diambil, tapi masa lalu, ya kan? Tapi karena masa sekarang dia orang lain, kita tidak terima, akhirnya Anda marah, masukin dia, jeblosin ke penjara. Itulah dia. Hukum hutang piutang di dunia nggak pernah beres. Selamanya tidak pernah akan lunas. Maka jangan pernah utang. Kalau utang kebaikan gimana, Su? Bagus. Jadilah rentenir kebaikan. Jadilah yang punya selalu jadi piutang kebaikan. Berbuat baiklah sama orang sebanyak-banyaknya. Ya kan? Anda jadi piutang kebaikan. Karena nanti akan berbuah indah pada waktunya. Kapan, Su? Nanti. Sekarang, Su, maunya sabar. Agama Buddha mengajarkan kanti parama tapo titika. Kesabaran adalah cara bertapa yang paling baik. Jadi Anda nggak perlu jadi bertapa, sabar aja. Sang Buddha yang ngomong, kanti parama tapo titika. Kesabaran adalah cara bertapa yang paling baik. Ya sabar aja. Orang sabar pasti kesel. Sabar. Kalau bisa sabar, Anda udah jadi petapa. Anda pemeditator ulung dengan bersabar. Kenapa? Itu bahasa Mandarinnya, Ren. Ini pisau nih, tahu. Bawahnya sin, hati nih. Hatinya dibacokin terus-terusan, disayat terus-terusan, sampai muntul, sampai tumpul, sampai somplak. Enggak ada satu garis, taunya kan ada garis. Itu udah somplak tuh pisaunya. Karena tiap hari bacokin hati-hati. Wah, dipukul, disayat. Tetap sabar. Bisa nggak begitu? Makanya orang Cungko bikin satu karakter Ren, nggak main-main, ditaruh pajang gede di rumahnya. Sabar. Baru omongan, udah nancep hati Anda, sakit. Sakitnya tuh di sini. Baru omongan, belum pisau beneran. Tapi katanya lidahnya setajam pedang bermata dua. Ucapannya tajam, setajam silet. Udah nancep, Su, nggak bisa diobatin. Terluka saya, Su. Hati saya tersayat-sayat, Su. Yang mana hatinya? Pan itu sinalai, keluarin hatinya. Sini saya taburin garam. Kasih kecap, kita barbeque. Nggak ada yang bisa ngeluarin hati. Karena itu perumpamaan. Berarti yang sakit apa? Perasaan. Perasaan Anda. Iya, Su, saya sakit hati. Nah, kalau sakit hati, dalam bahasa Mandarin, hati, sin. Ya, sama dengan jiwa nggak? Sama. Jadi kalau sering sakit hati, sama dengan sakit? Bukan saya ngomong. Anda yang ngomong. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Karena akumulasi rasa sakit itu terlalu banyak sampai dia renpucu. Tidak bisa sabar lagi, tidak bisa menampung lagi, sampai akhirnya sopuliao. Ya nggak? Error namanya. Jadi kembali lagi, permasalahan hidup kita dimulai dari aku, oleh aku, untuk siapa? Untuk aku. Ketika Anda menempatkan cermin di dalam kata aku, maka kiri dan kanan akan seimbang. Jadi bercerminlah pada diri kita. Apa saya sudah baik? Anicca adalah perubahan. Berubahlah cara pikir, berubahlah cara bicara, berubahlah karakter. Ketika kita punya kekuatan untuk merubah ini semua, maka hidupmu akan berubah. Gak usah nanya ke tukang ramal, tukang lihat muka, tukang lihat tangan, tukang lihat hitung-hitungan.
Mau merubah diri, rubahlah pikiran, ucapan, dan perbuatan. Semuanya akan berubah. Maka Mas ingin mengatakan inilah San Hao Yuntung. Inilah olahraga yang disebut San Hao. Apa? Hao Xin, Hao Hua, Hao Shi. Pikiran benar, baik, ucapan baik. Ini jadi olahraga. Kapan kita olahraga, Su? Setiap hari, every day. Jadi ketika kita menggunakan 3 ini Hao, San Hao namanya, Hao yang baik, maka hidup Anda ke depan akan Hao, Hao, Hao. Hao tulisannya gimana? Cewek, ya kan? Bukan mama, wanita. Nih. Belakangnya apa? Belakangnya apa? Anak. Cewek, anak. Apakah Hao itu jadi anak cewek? Bukan. Tapi ibu dan anak jadi yang baik. Hao. Baik. Kenapa ibu baik? Karena ibu akan mengeluarkan semua yang terbaik buat anak-anaknya. Benar nggak? Baik nggak? Baik. Ketika sisi feminim ini keluar, siapapun dia akan menjadi rendah hati, akan menjadi cinta kasih, akan menjadi kasih sayang. Anda melihat Kuan Yin Pusat. Sosok itu muncul dalam seorang laki-laki, feminisme kebaikan. Sosok itu muncul dalam seorang ibu, seorang wanita, dia akan menjadi kekuatan dari setiap wanita. Hal. Baik. Dalam Karania Metta Sutta, bagaikan seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal. Apapun akan dilakukan oleh seorang ibu. Berbeda anak pada orang tua. Kalau anak sakit, malam-malam jam berapapun ibu akan bawa ke dukun bidan atau ke rumah sakit atau cari suster, cari dokter. Apapun akan dilakukan untuk anaknya sembuh. Tapi kalau orang tua sakit, apa yang dilakukan anak? Apakah sama seperti itu? Beda. Makanya cinta kasih ibu sepanjang masa, cinta kasih anak sepanjang galah. Sekarang dibilang cinta kasih anak sepanjang warisan dan sepanjang duit. Maka saya kasih tahu, jangan kasih warisan Anda selama Anda belum meninggal. Kenapa? Kalau sekarang udah dikasih duluan, suami misalnya sudah nggak ada, warisan Anda kan milik Anda, kasih dulu bagi-bagi ke anak. Percayalah, Anda tidak punya power. Kecuali cinta kasihmu sangat amat besar bagi anak-anak. Anak-anak melihat ibunya adalah segalanya. Anak-anak yang berbakti. Kalau enggak, butuh berobat, minta duit. Ntar dulu mah, usaha lagi sepi. Padahal ada uang. Mau ke dokter. Sungguh mak, mobil lagi dipakai nganterin anak sekolah ngeles, balet. Dari jam 2, balet ini. 3, ngeles ini. Akhirnya emaknya naik ojek. Benar nggak? Ini zaman sekarang, kenyataan. Sehingga, how Chinalia baik di mana? Ini renungan. Ya udah, nanti dibahas lagi hari Ibu. Oke? Sampai jam berapa ya? Udah. Ya. Karena sudah selesai. Jadi pembahasan hari ini tentang biang kerok kehidupan. Siapa? Aku. Wo. Si wo, si ai, si man. Si wo. Aku. Yang paling hebat. Aku. Si ai. Mencintai diri sendiri. Termasuk selfie. Desai. Pokoknya apapun tentang diriku dipamerin ke orang lain. Wah, mencintai diri sendiri. Wah, seman, sombong, angku, ego. Nah inilah, hindari yang ini sehingga aku menjadi aku yang sejati. Ketika aku merasakan aku bukan aku, tetapi hanyalah aku. Wah, ini masuknya ke cingkangcing nanti kelas berikutnya. Cingkangcing udah raja super wisdom. Kalau yang ini baru kebiasaan biasa. Andi Lau filmnya apa?
U. U-nya itu U pencerahan. Hati, 5 mulut. Jadi yang namanya kai U pencerahan, itu pencerahan dari hati, 5 mulut. Apa artinya? Panca indera ditambah indera terbuka. Kai U. Pencerahan. Jadi pencerahan terjadi ketika mata Anda cerdas. Mampu melihat yang tidak terlihat. Telinga Anda cerdas. Mampu mencerna yang bukan hanya sekedar usapan burung. Pujian membuat Anda GR. Hinaan membuat Anda jatuh. Bisa mendengar apa yang dibalik pesan itulah orang yang tercerahkan. Lidah, mulut, makan. Bukan untuk pamer, bukan untuk kesenangan, bukan untuk apa. Kadang lucu. Sekarang yang makan itu mata Anda atau mulut Anda? Saya tanya zaman sekarang. Yang makan itu mata Anda atau mulut Anda? Dari mana emang? Makannya masuk ke sini? Hah? Dipoto? Ya itu, saya juga bingung. Makanan baru datang, ceklek. IG masuk. Makanan baru ceklek, IG. Semua orang melihat, wah enak. Wah, hauce, enak ini. Dia mah udah foto-foto selesai. Foto apa? Pertanyaannya, apakah Anda menikmati makanannya? Makan sambil ngobrol, makan sambil ngomong, makan dicampur-campur semua. Udah selesai, bingung. Rasanya apa ya makanan barusan? Mana rasanya? Nggak fokus sama rasa di makanannya, tapi fokus di dandanannya, artistiknya, pokoknya buat medsos. Foto ceklek, weh, lagi makan sama keluarga, ceklek. Tapi pas makan, semua masing-masing sibuk pakai HP. Nggak ada tuh perbincangan. Jadi saya sampai survei ke anak-anak sekolahan ya. Karena kita kan sering keluar masuk sekolah tuh, selama. Momen kalian yang paling menyenangkan apa? Jawaban yang nggak pernah ada yang makan bareng bersama keluarga, nggak ada. Saya balik tanya, makan bareng keluarga, apakah momen paling menyenangkan? Boro-boro suhu. Anak-anak paling gak suka diajak makan pergi bareng. Benar nggak? Apa saya survei ke sekolah yang salah ya? Jawaban mereka begitu. Kepaksa suhu. Kalau nggak ikut diprototin. Udah ikut terus ngapain? Ya asik sendiri aja. Papa main game sendiri, di mama sendiri. Yang paling perhatian di ruang makan kalau Anda pergi ke restoran siapa? Suster. Benar nggak? Belepotan dikasih tisu, disuapin. Suster loh yang paling perhatian di ruang makan. Emaknya perhatian sama anaknya. Boro-boro. Terus susternya dikasih makan. Ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang diajak makan bersama. Makan dulu sus, dah itu gampang. Gak enak. Itu bijaksana. Nggak ada yang memperlakukan orang lain seperti apa. Padahal itu yang menjaga anak Anda. Diperlakukan tidak manusiawi. Terus kalau anak Anda diapa-apain, siapa yang tanggung jawab? Kalau dia sampai benci Anda dan dilampiaskan ke anak Anda, yang salah siapa? Maaf, bukan suster yang salah. Kita yang memperlakukan. Kalau dia sayang sama Anda, sayang sama keluarga, berapa banyak bibi lah, zaman dulu bibi ya, jarang pakai suster zaman dulu. Berapa banyak bibi yang terus kita kenang semasa kita kecil. Ada nggak yang ingat? Ada nggak? Bahkan ada yang merasa lebih nyaman dengan pembantunya dibanding dengan ibu dan ayahnya. Kenyataan loh. Kenapa? Mereka pakai hati gedein kita. Dulu ya, kalau sekarang sih demi uang. Oh dulu pembantu sampai awet ya, lama-lama ya kan? Dan menganggap anak kayak anak sendiri, belain banget. Sekarang yang orang tuanya merasa ini begini. Susah gini. Kamarnya ya ampun cuma gudang doang dikasih buat pembantu buat susah. Yang jaga anak Anda. Kalau makanan Anda diludahin, cuy, dikasih macam-macam, emang Anda tahu? Karena sakit hati. Nah, perlakukanlah orang lain seperti kita memperlakukan diri kita. Maka kita akan tenang. Kalau Anda tidak mau menjawab masalah, jangan bikin masalah, walaupun itu kecil.
lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Itu ajaran Buddha. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Ternyata kita yang paling salah. Karena biang keroknya adalah aku. Wow. Oke, sisi semuanya. Amitofo. Baik Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin bertanya kepada Suhu. Pertanyaan dapat berupa secara lisan atau tertulis. Kalau untuk lisan nanti kami akan persilakan. Doraemon keluar. Kami akan persilakan Bapak Ibu untuk maju ke depan untuk yang ingin bertanya secara lisan, atau Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di secari kertas yang ada di depan kursi Bapak Ibu untuk nanti saya ambil ketika pertanyaannya sudah ditulis. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilahkan. Mari teman-teman sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian, kita nyanyikan bersama lagu kebijaksanaan yang ada di halaman 58. Ditarik terlalu kencang, maka talinya kan putus atau suaranya kan hilang. Lenyaplah suara dari lagu yang merdu. Bila tadi kita dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya kan sumbang atau suaranya kan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Nanti kita akan mulai lagi pada bait kedua. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang.
Jangan pula kau gendutkan terlalu gendut. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Oke, bila tidak ada yang ingin bertanya secara lisan, saya bacakan Suhu, mohon izin. Selamat malam Suhu, mohon penjelasan atas topik hari ini bahwa semua bersumber dari aku. Tapi dalam Tilakana Sutta, salah satunya ada istilah anatta. Jadi sumbernya aku yang mana? Aku yang bukan aku. Jadi ketika aku pada awam ngomong bahasa istilahnya ego. Dan ego itu juga ada dua hal, positif dan negatif. Banyakan kita membicarakan ego negatif. Ego positif adalah yang membuat kita menjadi semangat menjalani hidup ini. Aku yang benar adalah aku sebagai ayah. Kalau nggak ada aku sebagai ayah, ya kacau. Bukan suami yang baik, bukan jadi ayah buat anak-anak yang baik, tapi karena ada aku sebagai ayah, aku memainkan peranan ayah yang benar. Ini adalah aku yang positif. Ya kan? Sang Buddha katakan, rakit untuk menyeberang. Orang yang melekat sama rakit, sudah dia nyebrang, mau naik gunung, rakitnya dia bawa-bawa. Perlu nggak? Enggak. Tapi harus dilepaskan, tinggalkan. Selama kita membutuhkan rakit, pakailah rakit itu. Selama kita benar menggunakan sang aku, bawa aku itu. Pada saatnya kita melepaskan keakuan, kesombongan, pelepasan. Saat masih hidup, semua benar. Anak kita, harta kita, uang kita, udah meninggal, lepaskan. Bukan lagi milikmu. Kalau mengatakan masih anak kita, uang kita, rumah kita, kuburan kita, akhirnya kita tinggal di kuburan. Makanya setiap cengbeng rame. Kenapa nggak lahir di surga? Kan ini rumah Oe, rumah saya, rumahku, kuburan, rumahku. Maka dia melekat. Maka selama aku dibutuhkan, jadilah aku yang positif. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku. Kan masih ada akunya toh. Tapi gunakan aku ini bukan untuk aku. Ketika kita berbicara bukan untuk aku, berarti untuk istriku, untuk anakku, keluargaku, negaraku, masyarakatku, positif, betul? Saat Anda sakit, nggak apa-apa, bukan badanku, nggak usah diobatin. Itu namanya masuk sifang ciresecet secara instan dan cepat. Masuk surga secara cepat. Ini bukan badanku. Ya sudah, sakit, welcome lah kamu. Buru-buru, bye. Itu secara cepat. Tapi kalau masih merasa, saya masih dibutuhkan di dunia ini. Saya masih menjadikan ruangan ini menjadi tempat ladang buat saya berbuat baik, maka saya harus sehat. Aku kan tuh. Aku kan. Ya aku. Salah nggak? Enggak. Selama digunakan untuk manfaat orang lain. Selama Anda tidak mencengkeram. Boleh nggak megang?
Boleh, siapa bilang? Siapa yang melarang? Nggak boleh pegang-pegang. Boleh nggak megang uang? Ya kalau nggak dipegang gimana? Boleh nggak punya ini, punya itu? Boleh nggak? Boleh nggak jadi orang kaya dan orang sukses? Boleh nggak? Jadi jangan dibalik. Agama Buddha mengatakan uang adalah ular. Jangan dipegang. Kalau Sang Buddha tidak mendukung duniawi, maka tidak akan Anathapindika itu ada di dunia. Nggak akan ada Wisaka yang kaya raya setelah menikah dengan raja, jadi donatur yang paling besar. Sang Buddha tidak akan mempersilahkan bangsawan untuk menyokong kehidupan para biku. Karena kekayaan adalah ular. Tapi kalau pawang ular, bisa nggak megang ular? Bisa. Ular-ular yang dijual di pet shop, bisa nggak dipegang? Bisa, asal Anda ngerti cara naklukinnya gimana. Uang bahaya, yes. Kemelekatan terhadap uang bahaya, yes. Mau mati, melekat dengan uang. Akibatnya apa? Menderita nggak? Aduh, M-Banking masih belum kasih tahu passwordnya. Aduh, warisan, deposito, itu disumpetin dari bini, dari istri. Karena itu punya istri kedua. Misalnya, Anda punya kekayaan disimpan, cuma Anda yang tahu, nggak ada yang tahu. Mau meninggal, ikhlas nggak tuh? Enggak, pasti nanti kasih ngimpi ke anaknya. Itu kuncinya di sono ya. Kenapa? Karena itu Anda tidak bawa. Tidak ada satupun harta di dunia ini yang dibawa. Semua cuma hak guna pakai, bukan hak milik. Semua HGB. Hak guna bangunan tuh, hak guna pakai. HGP. Hak guna pakai. Cuma bisa dipakai saat kita hidup. Udah mati mah ditukar semua. Duit tukar duit-duitan, rumah tukar rumah-rumahan, baju tukar baju-bajuan, sepatu tukar sepatu-sepatuan. Memang ada zaman dulu. Dulu waktu bongkar kuburan-kuburan kuno, itu semua dimasukin loh. Emasnya, cincinnya, berliannya, semua masuk dalam peti. Petinya peti gajah, segede gajah. Maka kalau bongkar kuburan kuno, banyak itu rejeki. Tapi orang tahu, yang bongkar lah, yang apa, nggak ada yang berani nyolong. Sekali ada yang ngambil, pasti sakit sampai mati. Maka aman kuburan kuno zaman dulu. Kenapa? Karena dia melekat, hartaku milikku, ada yang ngambil. Didatangin lah. Tapi sekarang, anak sekarang lebih pintar. Nggak bakal kasih harta orang tuanya dikubur. Ya dong. Ada nggak yang Anda sayang sama orang tua, semua harta orang tuanya dikubur? Berani nggak? Enggak lah, semua diganti. Pakai duit-duitan, rumah-rumahan, kertas-kertasan, semua. Terus Anda dengan bangganya bilang, itu semua milikku, hartaku, uangku. Ditinggalkan, goodbye. Jadi yang aku milikku, punya kuku, Anda pun harus lepas ketika Anda meninggal. Yang dibawa hanya karma baikku. Jadi hak guna pakai adalah pakailah selagi masih hidup. Gunakan sebaik-baiknya. Bukan untuk dirimu. Bukan ini uangku hanya untuk aku. Tapi untuk semua berbagi. Sisanya ditabung, sisanya buat usaha, sisanya buat diputar. Sebagian buat didonasikan selagi masih hidup. Jangan di rumah duka dikatakan selama 49 hari anak-anak semua ya. Yang baik, yang akur, jangan berantem. Terus harus banyak berbuat kebaikan atas nama apa-apa. Atau atas nama almarhum atau almarhumah. Percuma. Yang berbuat baik itu anaknya. Walaupun kita limpahkan kepada bapak kita, pada mama kita yang telah meninggal, akong ama, itu cuma seperberapa bagiannya yang mereka dapatkan. Yang mendapatkan kebaikan yang melakukan. Jadi semasa hidup, gunakan sebaik-baiknya. Jadi aku yang mana suhu? Aku yang bukan aku, tapi hanyalah aku. 我不是我，只有我。明白吗？
Aku nih, ada nggak barangnya? Ada orangnya? Ada. Tapi ketika kita bukan aku, mengajarkan kita apa? Don't touch, jangan terlalu melekat. Karena suatu saat akan berubah. Suatu saat akan hilang dari kita. Suatu saat kita akan tinggalkan. Saat meninggal, itu semua bukan lagi milikku. Kalau Anda melekat, milikku, istriku, waktunya jemputan tiba, cahaya sudah terbuka, mobil jemputan udah siap, mau membawa Anda ke alam happy-happy, tapi Anda kekeh. Ibarat udah di bandara, tiket udah dipegang, tapi anak gerung-gerung nangis-nangis, istri nangis-nangis, cucu nangis-nangis di bandara. Kira-kira itu emak, orang tua cewek kebanyakan yang lebih peka. Kalau cowok mah pergi aja, kamu pikirin. Ini orang tua cewek nih, udah punya tiket nih, mau ke luar negeri nih, buat jangka waktu yang lumayan lama. Anak, cucu, cicit semuanya ngegerung-gerung, nangis-nangisan di bandara. Jadi pergi apa enggak? Orang dulu mungkin bilang enggak. Kalau orang sekarang tetap pergilah, no problem. Kan bisa video call. Ya orang sekarang mah bodo amat. Kalau orang dulu kagak bakal pergi. Angus-angus. Bener nggak? Tiket nih, dikatakan anak lagi sakit, lagi sekarat, suami lagi sekarat. Jadi pergi nggak? Enggak. Itu jawabannya sama. Saya nih berbuat baik, tapi melekat. Udah dijemput, udah ke Sukawati, udah dijemputannya. Jadi pergi nggak? Enggak, maaf ya, nanti lagi deh. Nunggu cengbeng, nunggu cheat gue ya. Nah, karena melekat, Anda tinggal di mana? Tinggal di kuburan, tinggal di rumah, di pinggir jalan. Kemelekatan menjadi alam peta. Paham? Paham. Ketika kita sudah ikhlas, sudah fangsia, makanya itulah dana paramita ditempatkan nomor pertama. Dana itu artinya lepaskan. Sehingga kita mengurangi keakuan. Ego ini berkurang, kepemilikan berkurang, anatta inilah yang akan berkembang. Ya, anatta bukan sesuatu yang sangat tinggi sekali untuk dicerna. Anatta itu ketika kita bisa menaklukkan si aku. Lagi marah, diem, anatta. Ketika Anda marah, siapa yang marah? Tanya balik, siapa yang marah? Hati kecil kita ngomong, stop, jangan marah. Udah mau bawa golok. Sini, udah mau golok. Dalam hati kecil kita berkata, jangan, taruh. Stop. Damai, tenang. Ketika Anda berhasil menaklukkan itu yang disebut anatta. Si aku yang tadi bukan lagi aku. Langsung dia ciut. Jadi selalu ada perang dalam batin manusia. Dua, hitam dan putih. Ada jurinya juga. Pernah nggak sih kita lagi meditasi atau kita lagi diam, lagi retret, ada suara yang ayo begini. Ada suara yang menentang, kontra, gini. Ada yang bijaksana. Keluar lagi satu suara tuh. Kadang-kadang bisa ada suara lain, bisa 4 suara. Padahal diri kita sendiri loh, lagi diam. Nggak ada yang ngomong dari luar, tapi ini hati kita sendiri punya 4 suara, 3 suara, satu yang jahat, satu yang baik, satu lagi yang netral, satu lagi yang bijaksana. Bisa begitu? Pernah mendengar? Itu diri kita. Jadi kita ini setan, kita ini dewa, kita ini guru besar. Bijaksana, semua ada di hati kita. Semua ada di diri kita. Yang memerankan siapa? Saat Anda jadi penjahat, apakah tiba-tiba Anda jadi baik? Kalau dari penjahat tiba-tiba Anda menjadi baik, sadar diri, langsung itu namanya sadar. Ketika sadar, apa yang muncul? Kesadaran. Cuci kebudahan dalam hati Anda berkata, stop, berubah. Berarti bagus. Dari atta menjadi anatta, itu dia jawabannya. Ketika Anda kehilangan anak, meninggal duluan, Anda sedih banget bertahun-tahun. Nggak bisa lupakan, bahkan jadi trauma sendiri. Anak saya kecelakaan, gini. Ya anak Anda kecelakaan karmanya memang. Mungkin dia manusia cuma transit doang di dunia. Transit tahu kan? Numpang lewat, kebetulan jadi anak Anda, bukan anak orang lain. Karena kalau itu anak orang lain, apakah Anda mau tahunan bersedih karena kecelakaan si anak itu? Enggak. Karena dia kebetulan jadi anak Anda. Lalu si anak sendiri, memang karmanya dia harus jeder, meninggal dengan cara mengenaskan. Tapi kalau si anaknya baik, Anda rasa anak itu dari kecil tidak pernah membuat susah. Anak itu selalu banyak nolong orang, disenangi teman-temannya. Anaknya baik, walaupun tragis kematiannya. Tenang, don't worry. Dia pasti akan terangkat
Kalau dia sekarang sudah di surga misalnya, dan melihat mamanya sedih, nangis-nangisan terus bertahun-tahun gak mau ngapa-ngapain, itu anak kira-kira sedih kagak? Bukannya Anda yang menarik dia dari surga jatuh ke alam setan gara-gara Anda. Kesedihan yang terlampau sedih. Sedih nggak? Orang anaknya udah naik. Pernah ada satu film, Robin Williams dulu yang main kalau nggak salah. Jadi istrinya ini psikolog. Dia juga dokter, psikolog. Dua-duanya ini dokter. Nah, anaknya baru bisa belajar mobil. Baru bisa. Biasa, si istri dong yang nganterin ke sekolah kemana-mana. Biasa, istri dan 3 anak. Suatu saat, dia sedang sibuk banget. Benar-benar sibuk. Karena harus mempersiapkan presentasi dia untuk banyak orang. Karena dia tahu anak yang paling gede udah bisa bawa mobil. Langsung dia percayakan. Ya udah bawa aja. Namanya anak baru bawa mobil, happy nggak? Happy dong. Seneng-seneng nyanyi, denger nyanyi-nyanyi, wah seneng. Kecelakaan, tetaplah kecelakaan. Nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba, boom, meledak, hancur. Meninggal dong ketiganya. Saat berita itu diterima oleh ibunya, psikolog itu, bisa terima nggak? Bisa nggak? Yang disalahin siapa? Dirinya sendiri. Kenapa dia lebih mementingkan kerjaan dibanding anak? Kenapa bukan dia sendiri yang bawa? Emang kalau emang rumusnya harus kecelakaan, kalau dia yang bawa emang bebas ya kecelakaan? Kan enggak, ya kan? Kalau udah waktunya mah udah waktunya, walaupun dia yang bawa. Tapi kan enggak begitu cara pikir manusia, secara spontan dan secara ego, si aku. Enggak begitu. Kalau si aku mikirnya enak, enggak bakal ada kejadian yang menyedihkan di dunia ini. Karena aku mikirnya benar, maka bukan lagi aku, Ananta yang benar. Tapi karena pola pikir si aku, nyalahin si aku sendiri, gua yang salah, harusnya gua yang gini. Menyalahkan dirinya sendiri, akhirnya berubah stres. Dunia yang tadinya warna-warni dirubah menjadi hancur-hancuran. Kota yang tadinya kelip-kelipan dirubah sama dia, karena pikirannya begitu dia stres, jadi kota yang porak-poranda dengan kehancuran. Tiap hari dia merenung sendiri, udah pucat, gak mau makan, gak mau apa, nangis di pojokan, merubah dirinya. Suaminya ngapain? Apa yang dilakukan suaminya? Robin Williams suaminya. Ngapain? Dia berusaha mati-matian untuk membangkitkan kembali istrinya. Gak bisa. Akhirnya dibawa mimpi. Suaminya dibawa mimpi, dia pergi ke alam lain, di mana bertemu dengan si A, si B, si C. Ternyata itu udah anaknya semua. Dikasih contoh kasus, di sini di surga, di sini di mana pada happy semua. Padahal orang yang itu adalah anaknya. Dan diceritakan supaya ayahnya bisa menerima kenyataan. Yang meninggalnya parah belum tentu dia menderita, bisa masuk surga loh. Begitu akhirnya ending, happy ending. Mereka semua muncul dengan wajahnya. Papa, kami ada di surga. Tapi kenapa mama di neraka? Mamanya masih hidup, tapi hidup di neraka. Mereka udah meninggal, tapi mereka tinggal di surga. Apa artinya? Pikiran kita. Tian, Diyu, Inian, Cijian. Hanya dalam sepikiran kita doang. Kita bisa masuk surga, dan kita bisa masuk neraka. Saat kita bisa menciptakan surga di dunia, happy kita. Saat kita mengungkit semua penderitaan di dunia, menderita kita. Udah di neraka sebelum meninggal dan masuk neraka. Itulah dia. Ngerti ya? Jadi biang kerok dari semuanya tetap namanya si aku, yang bukan aku. Tetapi hanyalah aku. Ketika kita menjadi bukan aku, berarti Anda sudah belajar menjadi lebih bijaksana. Ketika mengatakan hanyalah aku, berarti Anda sudah realis menerima saya apa adanya. Saya amin tahu. Terakhir Suhu. Malam Suhu, mengapa dalam minggu-minggu ini saya selalu mengalami kesialan yang beruntun, terutama dalam hal ekonomi. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika orang sudah meninggal, kemanakah kesadaran kita pergi?
Apakah seperti film Mandarin kita menemui Raja Neraka untuk diadili? Oke, yang pertama, kenapa saya mengalami kesialan beruntun-untun? Bukan Anda doang. Di luaran ini banyak yang dalam masalah ekonomi jatuh-jatuh dan terjatuh lagi. Jadi bukan Anda aja, tenang. Anda tidak sendirian. Banyak temannya. Tapi masalahnya, kenapa ada permasalahan? Kok saya yang kena? Kok bukan dia dan dia? Hati-hati. Berarti Anda tidak bisa menerima kenyataan hidup. Kalau saya balik lagi, selama hidupmu, berapa banyak kamu membahagiakan orang lain, berapa banyak dana yang kamu keluarkan untuk banyak orang lain, berapa banyak kamu membantu orang lain untuk menemukan ekonominya, dengan membuka lapangan kerja mungkin, dengan memberikan penyuluhan mungkin, atau mengasih dana untuk orang berusaha. Nggak pernah, Su. Kalau nggak pernah, ya wajar. Kan segala sesuatu yang kita terima adalah apa yang kita tanam. Kalau Anda tidak pernah mikirin orang lain, ya saat ini siapa yang mau mikirin Anda? Tapi kalau Anda selalu mikirin orang lain, satu saat Anda jatuh, percayalah, teman-teman yang pernah dibantu, masa yang nggak mau bantu Anda? Benar nggak? Kenapa ada orang nggak percaya sama Anda? Ya karena semasa hidup Anda tidak pernah percaya sama orang. Nah itu dia. Jadi jangan pernah merasa down. Kalau kesialan beruntun-untun, dulu juga kebahagiaan datang beruntun-untun, Anda nggak pernah sebut. Saya hoki datang, wah besok kebeli ini, kebeli itu, waduh rezeki. Pernah nggak disebut? Kenapa, Su? Keberuntungan saya datang beruntun terus. Beruntung terus. Hoki terus. Ada yang nanya begitu. Giliran Anda tidak beruntung ditanya, Su, kenapa saya beruntun terus? Sial terus. Kenapa? Ya, pertanyaannya dibalik. Saat Anda beruntung, apakah Anda bersyukur? Saat Anda menemukan kebahagiaan, apakah Anda menanam? Nah kalau sekarang beruntun, saya sih bilang syukur. Ya memang harus bersyukur kan? Tapi bukan nyukurin orang. Syukur karma burukmu sekarang berbuah. Mendingan berbuah sekarang, apa berbuah nanti? Takaran orang ini udah sama nih. Nih takaran orang. Anda akan mengalami ini. Sekarang itu semua dikompres ke depan. Kalau utang Anda yang akan datang dibayar dulu sekarang, dan Anda lunasin sekarang, nanti masih punya utang nggak? Nggak tahu. Kalau utang dia banyak mau masih. Setidaknya akan berkurang sekarang, toh? Ya kalau Anda mampu keluar dari permasalahan ini sekarang, ke depannya Anda pasti akan bahagia. Kalau ditanya, Anda mau menderita di dunia apa menderita di neraka? Di dunia dikasih enak terus, nggak berbuah tuh karma buruk. Tapi nanti setelah meninggal, pasti di neraka berbuah dalam waktu yang sangat lama. Dan neraka ada banyak. Ada 8 neraka besar, 500 neraka sedang, dan banyak sekali neraka kecil. Dan siapa yang jatuh ke sana akan jatuh dan terjatuh lagi. Pilih mana? Berjuang di hidup, apa happy di hidup, jatuh di neraka. Mana coba? Kalau dia masih hidup, Anda masih bisa berubah. Anda masih ada yang dukung. Anda masih bisa ada yang support. Anda masih ada kami, wihara kek, suhu kek, umat kek, Dhamma Duta, kasih semangat, support. Ada donatur mungkin mau dukung Anda. Karma baik pasti masih ada di dunia. Tapi kalau dari neraka, tanggung jawab hanya ditanggung diri sendiri. Jangan pernah mengharap dibantu orang lain. Kecuali Anda percaya Ticang Wang Pusa. Dan Ticang Wang Pusa tidak akan menolong kalau yang tidak berjodoh dengannya. Ya begitu kan. Ya udah. Paham? Kemana kita akan meninggal? Apakah ke Lem Gong atau enggak? Enggak tahu, saya belum meninggal. Yang jelas tadi saya sudah ceritakan. Surga dan neraka hanya dalam pikiran kita sesaat. Saat kita meninggal yang positif, pikirannya baik, bahagia, Anda akan masuk surga. Saat itu juga nggak pakai delay. Terus Lem Gong ketemunya kapan, Su? Ketika orang galau. Kalau orang yang pasti, dia akan meninggal sebelum mati. Apa itu? Dia pasti semasa hidupnya rajin handphone, rajin meditasi Budo, atau apapun, zikir namanya. Sebelum dia meninggal, dia udah dikasih ngimpi dulu jalan-jalan di surga, nanti badannya yang meninggal di dunia ini.
Jadi udah meninggal baru mati. Ya udah diangkat dulu, udah jalan dulu. Maka apapun yang terjadi dengan tubuh ini nggak masalah. Karena orang yang rajin zikir nianfo itu dia udah tahu kapan dia akan meninggal. Dan udah dijemput, udah tenang. Meninggalnya pun akan senyum. Nggak ada yang jutek. Kalau orang yang biasa marah-marah, kesel-kesel, meninggalnya, saya nggak pernah ngelihat yang semasa hidupnya baik, suka apa yang tadi ya, yang semasa hidupnya marah-marah, pas kalau begitu meninggal dia senyum, jarang. Karena semasa hidup aja pelit senyum. Dan amati foto orang meninggal. Kalau dia nggak pernah foto senyum saat dia meninggal, nyari fotonya susah nggak? Pernah nggak sih siapa kita meninggal gitu ya? Nyari fotonya tuh yang buat di rumah duka, susah nggak nyarinya? Susah nyari yang bagus, yang senyum, jarang. Banyak kan yang serem. Apalagi anak sekarang, fotonya nggak ada yang bener. Bener ya? Iya nggak? Saat kita mau nyari foto yang mana yang mau dipakai? Nah, tapi kalau orang yang udah biasa happy, ramah, fotonya banyak, senyum gitu kan? Itu dia. Maka Anda request, kapanpun saya meninggal foto ini ya, ini the best. Jangan kasih foto yang nakut-nakutin, nanti cucunya ngelihat, cicitnya ngelihat, itu siapa? Opa. Oke, begitu. Jadi kalian bohong apa enggak? Tergantung. Kalau yang galau pasti ke sana dulu. Kenapa? Ditanya dulu, disurvei dulu, diketok dulu mau kemana. Tapi kalau yang positif, yang udah sangat berlebihan, yang gong juga nyerah, angkat tangan. Cahaya kok, ya akan kembali ke cahaya. Kalau yang gelap, yang jemputnya kepala kuda sama kepala kebo, nah itu udah pasti. Aku pegang 6 style. Di borgol. Ada yang jemputnya yang putih sama yang hitam yang leher, ininya lidahnya panjang, itu juga siap-siap. Tapi kalau yang jemputnya keluarga kita atau alam dewa atau teratai, no problem, be happy, ya. Sese, amitofo. Jadi kemana kita akan pergi tergantung kita sekarang. Makanya saya bilang jadikan hidup kita sebagai blueprint hidup kita yang baik. Sese, amitofo. Saya rasa udah cukup. Semoga semuanya berbahagia. Tadi kata Om gate para sam gate bodhiswaha. Tadi kata Om gate para sam gate bodhiswaha. Tadi kata Om gate para sam gate bodhiswaha. Amin tofo. Baik Bapak Ibu, demikian ceramah dhamma dari Suhu Nansiu. Suhu, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Baik, umat dipersilakan untuk berdiri dan bersikap anjali.